910910910201035 dari kelas Manajemen Kinerja Organisasi Publik B1 akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Analisis Hakim Pengadilan Negeri Selayar tahun 2023. Yang pertama yang akan kita bahas yakni mengenai laporan kinerja instansi pemerintah Pengadilan Negeri Selayar tahun 2023. Laporan kinerja Pengadilan Negeri Selayar ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja, pencapaian tujuan, dan sasaran strategis. Pengadilan Negeri Selayar memiliki 4 rencana strategis atau Renstra yang diturunkan dari sasaran strategis Mahkamah Agung. Rencana kinerja ini disusun setiap 5 tahun sekali, sehingga dari tahun 2020 sampai 2024 memiliki rencana kinerja yang sama. Laporan kinerja tahun 2023 ini digunakan sebagai landasan penyusunan rencana kinerja di tahun 2024, sehingga indikator rencana kinerja tahun 2024 sama dengan laporan tahun 2023. Nah, secara umum juga capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa sasaran belum menunjukkan capaian sesuai target, karena dipengaruhi oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur pengadilan dan masyarakat mencari keadilan. Yang selanjutnya yakni evaluasi, di mana dari hasil pengawasan yang telah dilaksanakan baik dari hakim pengawas bidang maupun dari hakim pengawas dan pengamat telah dilaksanakan evaluasi yang dilaksanakan sekaligus bersamaan dengan rapat dinas secara rutin minimal 1 kali dalam 1 bulan. Temuan-temuan dan permasalahan dari hasil pengawasan sudah hampir semua dibenahi dan dilaksanakan sesuai arahan hakim pengawas bidang dan dari hasil evaluasi itu sendiri. Yang selanjutnya yakni laporan akuntabilitas kinerja, di mana laporan ini terbagi menjadi 4 sasaran strategis, yang di mana sasaran strategis yang pertama yakni terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel tahun 2023, di mana hal ini mendapat rata-rata sebesar 105,29%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Selayar dalam hal terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel pada kategori yang baik. Yang kedua yakni pada sasaran strategis kedua, di mana nilai rata-rata capaian sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara itu menunjukkan angka sebesar 50%. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa target yang belum tercapai. Yang selanjutnya yakni sasaran strategis ketiga, yaitu meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Nah, nilai rata-rata capaian sasaran ini sebesar 100%, di mana hal ini menunjukkan bahwa target telah terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir yakni sasaran strategis keempat, yaitu meningkatnya kepatuhan terhadap putusan peradilan, di mana nilai rata-rata capaian sasaran ini mencapai 50%, dan hal tersebut sudah mencakup semuanya, yang berarti sudah tercapai dengan baik. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yakni mengenai laporan akuntabilitas kinerja, di mana hal ini tergambarkan pada DIPA 1 yang rinciannya dapat dilihat di tabel berikut ini. Dengan total pagu yang diterima Pengadilan Negeri Selayar pada DIPA 1 ini di tahun 2023 sebesar 4.245.112.000 dengan realisasi sebesar 4.218.279.121 rupiah, atau dengan presentasi realisasi sebesar 99,4%. Yang selanjutnya yakni tertera pada tabel DIPA 3, di mana belanja barang pada DIPA 3 Badan Peradilan Umum ditunjukkan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan dan pelaksanaan pos pelayanan hukum, pemanfaatan sitting plots, dan perkara prodeo, di mana total pagu pada DIPA 3 yang diterima yakni sebesar 172.100.000 dengan realisasi sebesar 168.329.200 rupiah, dengan total presentase realisasi sebesar 97,81%. Yang selanjutnya yakni mengenai capaian kinerja dari Pengadilan Negeri Selayar ini
mulai dari tahun 2020 hingga 2023. Capaian kinerja ini diambil dari 4 rencana strategis atau sasaran strategis yang sudah disusun oleh Pengadilan Negeri Selayar ini. Yang pertama yakni terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, dengan target realisasi dan capaiannya mencapai 100%. Dan juga yang selanjutnya ini peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan target realisasi dan capaian mencapai 100% juga. Yang selanjutnya ini meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan target realisasi dan capaian mencapai 100%. Dan yang terakhir yakni meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan yang mencapai 50%. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yakni mengenai capaian kinerja keuangan dari Pengadilan Negeri Selayar pada tahun 2020 sampai 2023, dimana yang sudah tertuang pada DIPA 1 dan DIPA 3 yang sudah dijelaskan seperti tadi. Sekian penjelasan dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.